Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kolbi Arya Ramadan dari SI 401. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS MSI. Di sini saya akan memaparkan isu terkini dalam bidang ilmu sistem informasi yang bertema keamanan data dan perlindungan privasi. Pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, isu keamanan data dan perlindungan privasi telah menjadi perhatian utama dalam bidang ilmu sistem informasi. Hal ini tidak mengherankan, mengingat peningkatan dramatis dalam jumlah data yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh berbagai organisasi. Tantangan ini semakin kompleks dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analitik data yang besar. Pentingnya keamanan data dalam era digital. Keamanan data menjadi sangat penting karena data pribadi seringkali digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari analitik bisnis hingga kecerdasan buatan. Dalam konteks AI, misalnya, ada tantangan signifikan terkait transparansi dan etika penggunaan data. Banyak algoritma AI saat ini beroperasi sebagai kotak hitam, di mana keputusan yang diambil sudah dipahami atau dijelaskan. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang bias dan keadilan, serta risiko penyalahgunaan data. Selain itu, teknik komputasi yang meningkatkan privasi atau Privacy Enhancing Computation atau PSC menjadi semakin penting. Teknik ini memungkinkan pemrosian data dilakukan tanpa harus mengungkapkan data mentah, yang sangat penting untuk menjaga privasi dalam analisis data dan kolaborasi AI. Berikut akan saya sampaikan pengalaman pribadi dalam menghadapi keamanan data. Sebagai seseorang yang terlibat dalam bidang sistem informasi, saya telah menyaksikan secara langsung bagaimana organisasi berjuang untuk mematuhi regulasi privasi dan meningkatkan keamanan data. Salah satu proyek yang saya tangani melibatkan implementasi kebijakan keamanan data yang lebih ketat untuk sebuah perusahaan korporat. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa departemen memahami pentingnya privasi data dan bagaimana mereka dapat mematuhi kebijakan baru tersebut. Kami mengadopsi pendekatan yang menggabungkan teknologi dan pendidikan. Teknologi keamanan data seperti enkripsi, firewall diperketat. Sementara karyawan diberikan pelatihan tentang praktik terbaik dalam keamanan data dan privasi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perlindungan data bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang membangun budaya dan menghargai privasi dan keamanan. Langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan dan data privasi. Yang pertama yaitu implementasi Zero Trust Security atau model keamanan Zero Trust, mengasumsikan bahwa tidak ada entitas yang sepenuhnya dapat dipercaya, baik dari dalam maupun luar jaringan. Setiap penggunaan dan perangkat harus melalui proses autentifikasi dan otorisasi sebelum mendapatkan akses ke sumber daya. Yang kedua yaitu keamanan IoT. Dengan meningkatkan perangkat yang terhubung ke internet seperti perangkat IoT, permukaan serangan juga semakin luas. Setiap perangkat yang tidak aman dapat menjadi titik masuk bagi penjahat siber. Oleh karena itu, penting untuk mengamankan setiap perangkat yang terhubung dengan menerapkan pembaruan keamanan, serta berkala dan menguatkan metode autentifikasi. Yang ketiga, otomasi dalam keamanan siber. Penggunaan AI dan otomasi dalam membangun dalam mendeteksi dan merespon ancaman dengan lebih cepat dan efisien. Sistem yang otomatis dapat menganalisis data dan jumlah besar atau mengidentifikasi potensi serangan lebih awal. Keempat, pendidikan dan kesadaran karyawan. Kesalahan manusia seringkali menjadi titik lemah dalam keamanan cyber.
Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi karyawan tentang praktik keamanan terbaik dan bagaimana mengenai potensi ancaman seperti phishing dan serangan social engineering lainnya. Yang kelima, privasi dalam desain, privasi by design. Integrasi prinsip-prinsip privasi sejak awal, mengembangkan produk atau layanan. Hal ini mencakup penerapan standar privasi yang ketat dan memastikan bahwa semua fitur produk mendukung privasi pengguna. Kemudian, referensi yang saya gunakan dalam penelitian atau tugas ini, yaitu yang pertama dari buku yang berjudul Data Privacy and Security, A Practical Guide of a In-House Console oleh Thomas G. Shaw, memberikan panduan komprehensif tentang bagaimana perusahaan dapat mengelola tantangan terkait privasi dan keamanan data. Yang kedua, bersumber dari artikel yang berjudul Privacy Preserving Machine Learning, Threats and Solutions di jurnal IEEE Security and Privacy, membahas berbagai teknik untuk menjaga privasi dalam pembelajaran mesin. Yang ketiga yaitu dari skripsi yang berjudul Implementation of GDPR Complicates in Commerce, Challenges and Solutions oleh mahasiswa di University of Amsterdam, memberikan studi kasus tentang bagaimana perusahaan e-commerce menerapkan regulasi GDPR. Kesimpulannya adalah keamanan data dan perlindungan privasi adalah isu krisis dalam bidang sistem informasi yang terus berkembang. Organisasi harus siap untuk mengadopsi teknologi baru dan mematuhi regulasi yang ketat untuk melindungi data pribadi. Pengalaman saya menunjukkan bahwa kombinasi teknologi canggih dan pendidikan karyawan adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan dan membangun lingkungan di era digital yang lebih aman dan dapat dipercaya untuk semua pengguna. Demikianlah hasil presentasi dari ujian akhir semester ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.